Allah Ibrahim alaihissalam, ya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam didatangi oleh malaikat Jibril, hal arafta Arafah? Apakah kamu mengetahuinya Arafah wahai Jibril? Na'am araftu ya. Apakah kamu mengetahui ini Arafah wahai Ibrahim? Maka kemudian dijawab oleh Nabiullah Ibrahim, na'am araftu ya Jibril. Iya, saya tahu wahai Jibril. Maka disebutlah dengan sebutan Masjid Ibrahim. Bukan ini. Bapak Ibu, saya bertanya nih, waktu wukuf tanggal berapa? Tanggal berapa? Pohon kurkot itu di sana aja mereka tanam itu. Iya, ada kayaknya. Katanya berduri pokoknya itu. Hah? Gimana? Gimana tadi kusidanya? Saya lupa saya. Iya Bu, gimana kusidanya? Min afdal 'inda Allah min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang lebih istimewa di sisi Allah terkecuali hari Arafah. Ya, bila kemudian dalam masalah minggu ada yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, itulah hari Jumat. Ada yang disebut dengan Sayyidus Suhur, itulah bulan Ramadan. Tetapi kemudian dalam satu tahun ada satu hari yang paling istimewa di sisi Allah, yaitu hari Arafah. Saking istimewanya, bila kita tidak melaksanakan haji, sangat-sangat dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Ketika para jemaah haji melaksanakan wukuf, maka kita yang berada di tanah air dianjurkan untuk berpuasa karena begitu besar fadilahnya. Ta'dilu sanatan, menyamai 1 tahun. Jadi sayang sekali bila kita tidak ikut puasa di hari-hari berikutnya, ya, di tahun-tahun berikutnya. Bila kita di tanah air, tentunya belum ada kesempatan melaksanakan ibadah haji, ajaklah keluarga kita, saudara kita untuk melaksanakan puasa. Kalau bisa pun budaya-budaya yang baik, ya, kumpulkan keluarga, ya, diajak puasa, kasih hadiah. Di sini begitu Ibu, kayak gitu, ya, terutama di bulan Syawal, Lebaran yang dikumpulkan anak-anak, ya. Terus kemudian dibuat kayak perlombaan dalam bentuk ilmu nih, pendidikan. Jadi bagus tuh budaya-budaya yang baik. Nah, begitu juga nanti masuk Zulhijjah, ajak anak yatim, ayo puasa yuk. Nanti yang puasa kasih hadiah. Gitu. Ya, bagus. Apa tahu barengan. Istri yang nuangin. Semua sekali lagi perhatikan, tanggal 9 Zulhijjah. Ini bagi yang sudah haji nih. Pelaksanaan wukuf dari jam berapa sampai jam berapa? Sampai sore? Jadi bisa apa namanya? Sampai bisa sore dari sore? Bisa digantikan mana? Tidak, ya. Waktu wukuf dari tergelincir matahari sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah, ya. Nah, itu waktunya Ibu, ya. Terus kemudian Bapak Ibu para tamu Allah, tentunya di sini kita akan melaksanakan sholat zuhur, ya, sholat asar. Biasanya ba'da isya jemaah sudah mulai bergerak dari Arafah menuju Muzdalifah. Disunnahkan kita banyak-banyak berzikir, istighfar, bertasbih, bertahmid, memuja-muji Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada salah satu zikir yang sangat warid dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalud du'a yauma Arafah. Ya, si afdal doa yaitu di Arafah, wa afdhalu ma qultu ana wa nabi min qabli, dan sebaik-baik apa yang saya sampaikan dan nabi-nabi yang sebelumnya. La ilaha illallah wahdah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Itulah zikir yang kita baca ketika kita melaksanakan wukuf. Dan kemudian kita harus hakul yakin dengan kita melaksanakan wukuf, banyak-banyak bertasbih, beristighfar, bertahmid, memuja-muji Allah. Kita harus hakul yakin dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita mengancam terhadap mereka yang masih berprasangka buruk. Dosa yang paling besar adalah orang-orang yang melaksanakan wukuf, yang masih berprasangka dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Azamun nazaman man waqafa bi Arafah fa zanna anna Allah lam yaghfir lah. Dosa yang paling besar yaitu orang-orang yang melaksanakan wukuf dan dia masih berprasangka bahwasanya belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tentunya keyakinan itu akan datang bila ada usaha yang maksimal. Kalau kita rileks-rileks saja, santai-santai saja, banyak-banyak merokok,
masih saja sibuk bicara masalah dunia, tentunya jauh keyakinan akan datang kepada diri kita. Keyakinan akan datang bila ada usaha yang maksimal, sungguh-sungguh kita agar kemudian kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar, bertasbih, bertahmid, memuja-muji Allah. Insyaallah kita akan yakin bahwasanya dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ini di sisi kanan ini Bapak Ibu perhatikan, ada bangunan tua peninggalan Siti Zubaidah. Bapak Ibu kalau tidak dengan Siti Zubaidah? Hah? Halo? Tidur kah? Ingat, Ngantuk? belum pernah. Ini disebut dengan Ainul Zubaidah, bendungan peninggalan Siti Zubaidah. Bapak Ibu tentunya kenal dengan seorang khalifah yang sangat bijaksana namanya Harun ar-Rasyid. Dia mempunyai seorang istri yang soleha namanya Siti Zubaidah. Suatu ketika Siti Zubaidah bermimpi. Apa mimpinya? Dia bermimpi bahwasanya para jemaah haji berdatangan kepadanya, ya. Kemudian beberapa hari berikutnya dipanggillah ulama-ulama yang ada di pemerintahan suaminya, dikumpulkan dan kemudian diceritakan tentang mimpi yang dialami oleh Siti Zubaidah. Kemudian ketika itu ditakwilkan oleh para ulama bahwasanya Siti Zubaidah harus mengeluarkan sebahagian hartanya demi untuk membantu para jemaah haji yang ketika itu sulit untuk mendapatkan air. Jadi Bapak Ibu Allah, bendungan yang barusan umurnya lebih kurang 1200 tahun. Berapa Ibu? 1200 tahun. Ya, benar sekali. Boleh kita ucapkan ribuan terima kasih atas perhatian Pak Supir, Bapak Ibu para tamu Allah. Sebenarnya kalau di Jirona itu crowded sekali. Ini tanpa saya minta, belum saya minta, ditawarin oleh beliau ya. Semoga Allah berikan kebaikan dan keberkahan buat beliau dan keluarganya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para tamu Allah, di sisi kanan kita akan melihat satu masjid yang sangat bersejarah yang disebut dengan Masjid Masyaril Haram ya. Bapak Ibu yang melaksanakan umrah berikutnya atau umrah kedua ini ya, silahkan berwudu di tempat ini. Nanti kita ganti pakaian ihramnya di sana saja ya. Oh iya, sekarang di sini juga nggak apa-apa, bagus sebenarnya. Sana juga crowded juga ya. Bapak Ibu ya, kita akan berwudu ya. Yang laki-laki silakan langsung berpakaian ihram ya.